Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Setelah itu, Tama memberitahu bawahan Devano yang menyetir. Pertama-tama kamu mengemudikan mobil ke tempat tersembunyi dan memarkirnya dengan benar. Ingatlah untuk tidak memotong oli dan daya truk berpendingin. Pastikan wadah terus mendingin. Aku ingin mengirim 4 patung es ke Kiko Takahashi. Jangan melihat ke belakang. Orang akan berubah menjadi 4 tumpukan daging busuk ketika mereka menerimanya. Tidak akan baik jika mereka memberiku ulasan buruk. Bagaimanapun, aku adalah pelanggan luar negeri dan teman internasional. Bawahan itu mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jangan khawatir, kita harus mengatur mobil ini dengan benar." Devano bertanya saat ini, "Tuan, kita akan pergi ke pemberhentian berikutnya di Osaka. Akankah mobil ini mengikuti kita? Apakah itu akan diberitahu oleh pihak lain?" Tama berkata, "Pada prinsipnya, kemanapun kita pergi, mobil ini akan pergi kemanapun kita pergi, tetapi tidak perlu mengikuti kita dengan cermat. Jika kita berangkat besok, biarkan mobil ini berangkat sebelum 2 jam sebelumnya." Devano segera mengangguk, "Baik tuan." Tama melambaikan tangannya, "Kalian bertiga kembali. Aku akan menangani adegan itu dan kembali sendiri." Devano buru-buru bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu? Atau saya akan ikut?" "Tidak," Tama berkata dengan ringan, "aku akan kembali setelah aku selesai menanganinya. Ini juga akan mencegah sekelompok orang melihat petunjuknya." Melihat ini, Devano mengangguk dan berkata, "Tuan, karena memang seperti ini permintaan Anda, maka saya dan Tuan Johan akan kembali dulu." Setelah Devano dan Mr. Johan pergi, Tama menangani beberapa jejak di taman. Dia menemukan semua pedang tangan yang dimiliki Teng Lin Tian. Dia tidak membuangnya pedang itu, tetapi memasukkan semuanya kembali ke dalam kotak kulit sapi dan menyimpannya di sampingnya. Setelah itu, noda darah di tanah juga dibersihkan olehnya, tidak meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua ini, dia sendirian, berjalan kembali ke hotel dengan santai. Kedua junior Teng Lin sedang mengawasi di sekitar lobi hotel. Melihat Tama kembali ke hotel tanpa insiden, mereka langsung memberitahu Teng Lin. Di saat yang sama, mereka berdua terkejut di saat yang bersamaan. Orang ini sepertinya baru saja keluar jalan-jalan dan tidak bisa melihat apa-apa. Bukankah Teng Lin Tian bertindak bersamanya untuk jejak perkelahian dengan orang lain? Alasan mengapa mereka berpikir demikian adalah karena keduanya merasa bahwa meskipun kekuatan Teng Lin Tian tidak sebaik Tama, itu pasti tidak akan begitu lemah. Jika dia mengalami kecelakaan sekarang, maka lawannya akan terluka sedikit, dan sangat mustahil untuk terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Teng Lin, yang telah memasang beberapa bak di kamar Tama, diam-diam keluar dari kamar Tama, dan kemudian memberitahu mereka melalui interkom, "Datanglah ke kamarku." Faktanya, begitu Tama memasuki pintu, dia memperhatikan napas kedua orang ini. Lagi pula, mereka mengikutinya dari Tokyo ke Nagoya, dan dia sudah akrab dengan keempat orang ini sampai batas tertentu. Melihat orang-orang ini menunggunya di lobi hotel, Tama tahu bahwa mereka pasti punya rencana. Jadi dia naik lift kembali ke kamarnya dengan tenang. Begitu dia memasuki pintu, dia merasakan perasaan berbeda lainnya di udara. Dari warisan kitab sakti hitam putih, Tama tahu bahwa setiap orang memiliki aura unik mereka sendiri. Nafas yang disebut seperti medan magnet dalam fisika. Orang yang hidup berbadan besar, tidak peduli seberapa bagus dia menyembunyikan sosoknya, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti Tama, sulit untuk menyembunyikan nafasnya. Ini seperti mobil berjalan, betapapun ramah lingkungannya pasti akan mengeluarkan sedikit gas buang, dan knalpot akan tetap mengudara saat mobil hilang. Namun, bau gas buang dapat dideteksi oleh siapa saja yang memiliki indera penciuman yang tajam.
Akan tetapi, nafas samar seseorang mudah menghilang, dan kecuali organ indera sangat sensitif, mustahil untuk mendeteksinya. Tenglin mengira dia bersembunyi dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tama akan memperhatikan jejak yang dia tinggalkan begitu dia memasuki ruangan. Jadi Tama dengan tenang melihat sekeliling di dalam ruangan dan menemukan beberapa serangga nirkabel tersembunyi di bagian belakang furnitur, bagian bawah sofa, dan langit-langit. Melihat ini, Tama tidak bisa menahan cibiran. Karena teman-teman ini bahkan menggunakan penyadapan telepon, dan dia tidak melakukan permainan untuk mereka, dia sangat menyesal atas pengaturan mereka yang merepotkan. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks WeChat ke Devano dan Johan, "Kamarku disadap. Johan, jangan ke kamarku untuk saat ini. Devano akan bekerja sama denganku dalam sebuah pertunjukan nanti." Devano buru-buru mengirim SMS menanyakan pengaturan apa yang dia punya. Tama mengiriminya beberapa baris dialog yang dia mainkan secara langsung, dan kemudian mengiriminya suara, "Devano, datanglah ke kamarku." Setengah menit kemudian, Devano mengetuk pintu kamar Tama. Saat pintu ditutup, Tama berbicara dengan gugup, "Devano, aku merasa Nagoya agak aneh." Devano buru-buru mengikuti naskah Tama dan bertanya, "Tuan, apa yang Anda maksud dengan aneh?" Tama berkata dengan sedikit cemas, "Saat aku berjalan-jalan barusan, aku selalu memiliki perasaan aneh, seolah-olah seseorang telah mengikutiku." "Tidak, Tuan," Devano buru-buru berkata, "kami telah meninggalkan Tokyo, dan kami pergi ke Yokohama di tengah-tengah, dan sekarang kami berada di Nagoya. Mungkin tidak ada yang akan mengikuti kita ke sini sepanjang waktu." "Sulit untuk dikatakan," Tama mendesah, "aku memainkannya bajigur di jalanan Tokyo. Tampaknya dia memiliki latar belakang keluarga kaya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat memang menekan ular lokal. Kami pergi keluar dan memprovokasi keluarga besar setempat. Ini masih sedikit merepotkan." Saat ini, di kamar Tenglin, mereka bertiga sudah tercengang ketika mendengarnya di radio. Yang ketiga berseru, "Saudaraku, aku mendengar apa maksud orang ini. Dia sepertinya tidak bertemu Tian secara langsung." Tenglin menghentikannya dengan gerakan, dan berkata, "Terus dengarkan." Kali ini, Devano berkata lagi, "Tuan, apakah Anda sedikit terlalu sensitif? Saya tidak merasa ada yang mengikuti kita." Tama berkata dengan sangat serius, "Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Baru saja ketika aku sedang keluar untuk berjalan-jalan, aku secara tidak dapat dijelaskan mendengar seseorang di belakangnya sepertinya sedang berkelahi, dan ada suara senjata bertabrakan, tetapi aku melihat ke belakang, apa? Tidak ada apa-apa." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.